Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik pada pagi hari ini, dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa dengarkan kembali di kbrprime.id, kemudian bisa pilih ruang publik. Kita masih membahas soal pendidikan pemilu bagi pemilih pemula, seperti apa cara yang efektif. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu juga untuk ketiga narasumber kita. Kita akan lanjutkan kembali baca beberapa komentar yang saya akan bacakan semua, lalu bisa tanggapi secara singkat dan juga umum ya untuk mewakili suara pendengar pada pagi hari ini. Baik, kita baca kembali satu persatu. Yang pertama ada dari Wikan Wiratsongko di Bekasi. Di era digital ini banyak pilihan media dan platform. Apakah media radio masih menjadi pilihan Bawaslu dan KPU dalam memberikan edukasi dan literasi kepada pemilih pemula? Kemudian berikutnya ada dari Astri Tia Latifa. Ya, terkhusus bagi saya yang tinggal di daerah kabupaten, kami tidak mendapat sosialisasi secara penuh mengenai pemilu ini dan juga kurangnya kepedulian atau minat kami mengenai politik. Baik, berikutnya dari Rizal Wijaya. Pemilih pemula saat ini kisaran sedang menempuh jenjang pendidikan menengah di sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Bagaimana metode pendidikan pemilih di kalangan pemilih pemula? Baik, ada lagi, satu lagi dari Inang Winarso. Bagaimana memberitahu pemilih pemula bahwa ada beberapa koruptor yang sudah dihukum kemudian bebas dan balik lagi menjadi pengurus partai? Mungkin bisa ditanggapi secara singkat, baik dari Mbak Lufti, kemudian juga Mas Rido dan juga Pak Toto. Kita mulai dari Mbak Lufti terlebih dahulu ya, silakan. Oke, baik. Menarik sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebetulnya ketika apakah radio masih relevan? Tentu saja relevan karena podcast sekarang ini adalah kayak superstar baru gitu. Saat orang-orang sedang sibuk mobile kan tidak mungkin ya jalan sambil lihat video gitu. Tapi kalau misalnya dengan audio sambil berjalan atau sambil duduk di komuter lain dan lain sebagainya di transportasi umum, itu masih bisa mendengarkan radio, mendengarkan podcast. Jadi jangan sampai ditinggalkan gitu. Justru audio, visual, infografis dan lain sebagainya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, terkait dengan media sosial gitu ya. Sebetulnya tadi kan ada sedikit tentang hoax nih, bagaimana ya untuk pemilih pemula, bagaimana menghadapi dan lain sebagainya. Hoax itu tidak bisa dibendung. Nih, ini strategi juga sih sebenarnya untuk Bawaslu. Jangan hanya fokus kepada bagaimana mengcounter berita hoax, tapi juga mendidik masyarakat kepada literasinya. Tadi kan udah disampaikan juga ya sama Mas Rido. Jadi ada, kalau dari Peace Generation ya, dari organisasi saya, kita selalu mengkampanyekan jadilah pemilih yang cerdas. Cernya itu cermat. Cermat ini harus tahu track recordnya, siapa yang akan kita pilih. Jadi jangan malas untuk cari tahu gitu. Carilah forum-forum yang mencerahkan gitu. Kalaupun misalnya kayak tadi ya, aduh di kabupaten saya tinggal di kabupaten, tidak ada yang peduli, tapi dengan mbaknya memberikan komentar seperti itu, berarti mbaknya peduli dan mbak itu bisa mengambil inisiatif untuk membangkitkan kepedulian di masyarakat gitu. Entah itu dari forum pemuda, diskusi tentang politik dan lain sebagainya, itu bisa banget dilakukan. Itu cermat dan dasnya itu adalah damai. Jadi chill aja menghadapi segala sesuatu di pemilu ini gitu ya. Chillnya itu dengan cara apa? Berlatihlah dari sekarang untuk memberikan ruang 1 menit, Mbak. Ini praktis yang sangat praktek yang sangat sederhana. Beri ruang 1 menit sebelum merespon sesuatu. Misalnya dapat berita, 1 menit dulu nih, tarik nafas, pikirkan kalau misalnya saya membalasnya A dan B akan terjadi seperti apa. Dan S-nya itu adalah santun. Kita boleh mendukung seseorang, tapi jangan sampai fokuslah mempromosikan hal positif dan tidak menjelekkan lawan politiknya itu. Baik, terima kasih Mbak Lufti. Bisa ditanggapi kemudian oleh Pak Mas Rido dulu. Ya, silakan Mas Rido. Ya, saya kira radio masih cukup efektif ya. Kalau saya dari rumah ke kampus juga kadang ya menghidupkan radio, santai mendengarkan berita-berita lucu. Hanya memang kemasannya itu perlu dibuat ya semenarik mungkin. Itu kan butuh tim, butuh cara. Nah, memang
yang menjadi penting buat anak muda, ya pemilih pemula atau pemilih muda ini, poin utama itu kan bagaimana pertama menumbuhkan mereka rasa ingin tahu, gitu aja. Kalau seandainya, saya kira eh, anak media sosial, YouTube itu kan sudah memberikan informasi tentang berbagai hal gitu ya. Menurut saya itu sudah sangat lengkap sekali. Siapapun bisa membuat TV, channel, siapapun bisa meng-create konten. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu ingin tahu tentang apa itu pemilu, rasa ingin tahu tentang apa sih saya harus mencoblos. Sekarang kan anak-anak muda ini kan agak sedikit pragmatis. Kalau saya berbuat ini itu dapat apa gitu. Kadang mereka begitu. Nah, sehingga mahasiswa-mahasiswa saya itu ketika 2019 diskusi, dia jadi pemantau independen tapi dia nggak nyoblos gitu kan. Ini kan kok bagi saya ini kenapa ya? Karena melaksanakan tugas kuliah. Jadi bagi mereka ngapain sih nyoblos, itu kan perlu dibangun dulu alam bawah sadarnya. Kalau itu sudah bisa dibangkitkan, mereka nanti mau mencari data itu kan otomatis gitulah. Sama seperti bagaimana membuat orang ngefans sepak bola, orang ngefans sama Real Madrid. Orang kalau sudah ngefans Real Madrid itu semua akan diberitahu. Nah, memang langkah pertama baik itu penyelenggara pemilu ya, Bawaslu, KPU ataupun Peace Generation apalagi, dan banyak hal mampu membangkitkan mereka itu suka ngefans gitu. Bahwa ini adalah satu-satunya media kita untuk melahirkan calon pemimpin dan tentunya yang akan mengurusi hajat hidup manusia banyak termasuk anak. Itu, Mbak. Baik Mas Ridho, terima kasih tanggapannya, dan terakhir ditutup oleh Pak Toto ya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk yang tadi sudah saya bacakan. Singkat saja Pak Toto, silakan. Tentu sampai 20 tahun ke depan radio itu masih efektif sebagai media sosialisasi dan partner penyelenggara pemilu dengan segala keefektivitasnya. Lalu yang kedua, kita sudah mencoba untuk merangkum semua, menyasar semua daerah wilayah, baik itu yang terjangkau sinyal maupun yang tidak terjangkau sinyal, lewat sosialisasi kita. Misalnya yang tidak terjangkau sinyal atau sinyalnya pendek itu lewat forum warga. Forum warga itu di desa-desa lewat ibu-ibu PKK, sehingga itu bisa sampai ke pelosok-pelosok. Lalu ke yang melek digital, kita sudah merangkul komunitas digital dengan metode pengawasan partisipatif. Dengan apa? Lebih meningkatkan narasi positif kita dalam proses digital, sehingga berita hoax itu bisa ditutupi kalau semakin banyak narasi-narasi positif yang kita berikan kepada masyarakat. Dan juga tentu narapidana itu bisa di aturan kita 5 tahun harus berhenti dulu. Narapidana korupsi itu tidak boleh terjun ke dunia politik sebelum jeda 5 tahun. Itu yang paling penting, dan peraturan itu masih belum dicabut, sehingga ke depan kita akan memilih yang terbaik. Sekali lagi bahwa pemilih pemula menjadi pintu utama untuk generasi ke depan menjadi lebih baik, dan terima kasih untuk penanya Pak Ridho dan Bu Nui yang sudah memberikan banyak masukan kepada Bawaslu untuk lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang membumi, yang itu bisa langsung diterima oleh pemilih pemula. Sekali lagi terima kasih Ibu Naomi yang sudah mengajak kami untuk bergabung. Insya Allah pemilu kita menjadi lebih baik. Baik, terima kasih kembali untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Toto Haryono, anggota Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Bawaslu, kemudian juga Mas Ridho dari Wakil Dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Mbak Lufti Nur, trainer Peace Generation. Terima kasih sekali, mohon maaf atas keterbatasan waktu pada pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan juga sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan, ada 2 orang pemenang yang beruntung pada pagi hari ini. Selamat untuk Ibu Nurlela di Makassar dan juga Astri Tia Latifa. Untuk kedua pemenang diharapkan untuk mengirimkan data nama dan juga nomor telepon ke WhatsApp KBR di 0812 118 8181 dan juga bisa langsung ke Instagram di kbr.id. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik pada pagi hari ini. Sampai jumpa.